Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Nurul Pala Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian selawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah dengan sunnah beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang muhasabah atau evaluasi diri. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang masalah muhasabah atau evaluasi diri adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk muhasabah diri atau mengevaluasi diri, yang mana selama 1 tahun yang lalu apa yang telah kita perbuat, amal apa yang telah kita perbuat untuk bekal kita di akhirat nanti. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal muhasabah ini ada beberapa hal yang harus kita evaluasi terhadap diri kita, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 79. Yang pertama kata beliau, yang harus kita evaluasi, kita koreksi adalah tentang akidah kita, keyakinan kita, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah murni, bersih tauhid kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, apa masih bercampur dengan kesyirikan. Jika akidah kita, tauhid kita masih bercampur dengan kesyirikan, maka hendaklah kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tauhid kita, keyakinan kita benar-benar bersih dari kesyirikan. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik kita kalau kita tidak mau bertaubat kepadanya. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ibu-ibu jamaah majelis taklim dimulai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tauhid kita bersih dari kesyirikan. Kemudian yang harus kita evaluasi, yang kedua adalah tentang ibadah wajib kita. Kita evaluasi, kita koreksi, apakah ibadah wajib kita seperti sholat sudah kita kerjakan secara maksimal, 5 waktu kita kerjakan. Apakah masih ada yang bolong-bolong sholat 5 waktu kita? Apakah sholat yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, sesuai dengan tuntunannya? Apa belum? Maka kita koreksi ibadah sholat wajib kita. Kalau ternyata masih banyak kekurangannya, maka kita perbaiki. Kita qada kalau ada yang ketinggalan sholat kita qada. Dan kita perbaiki, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu perkara haram. Apa masih ada hal-hal yang haram yang kita lakukan? Kalau masih ada hal-hal yang haram kita lakukan, kita makan, maka cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berhenti dari melaksanakan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki diri kita dengan melakukan hal-hal yang halal, makanan-makanan yang halal. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita mengevaluasi tentang ibadah-ibadah sunnah kita. Apakah ibadah sunnah kita sudah kita kerjakan secara maksimal atau belum? Seperti sholat tahajud, sholat rawatib 5 waktu. Apakah itu sudah kita kerjakan secara maksimal atau belum? Sholat duha, sholat isra, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kalau ternyata belum
kita maksimalkan mengerjakannya, maka pada tahun mendatang, tahun 2022 ini adalah kita programkan agar ibadah sunnah kita yang wajib kita kerjakan secara maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu harus kita evaluasi tetap waktu kita. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita tersia-siakan, tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan amal ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jika waktu yang ada kita sia-siakan, maka kita akan termasuk orang yang rugi. Tapi kalau waktu yang ada kita pergunakan untuk berbuat kebaikan dan melaksanakan amal-amal ibadah, maka kita akan termasuk orang-orang yang mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Karena orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang beruntung. Tidak sama dengan penghuni surga dengan penghuni neraka. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Hasyr ayat 19. Ibu-ibu jemaah mustaqim dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari akhirat nanti tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba kecuali ditanya tentang 4 hal. Di antaranya kata Nabi, yaitu umur kita digunakan untuk apa? Kemudian masa muda kita dihabiskan untuk apa? Maka harus kita pertanggungjawabkan waktu kita dan umur kita ini. Yang sampai kita sia-siakan, tidak bermanfaat, bahkan waktu kita ataupun waktu kita yang ada, usia kita, masa muda kita habiskan dengan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, maka termasuklah orang-orang yang rugi. Karena itu mulai pada tahun 2022 ini kita programkan kembali amal ibadah yang akan kita kerjakan agar kualitas ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki bekal untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan kita sangat panjang, mulai dari dunia ini sampai alam kubur sampai ke alam akhirat. Karena itu kita membutuhkan bekal yang banyak untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita tentang muhasabah atau evaluasi diri ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup acara kajian kita pada siang hari ini dengan kita bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.